podcast dan talk show. Nah Kak, ada yang agak berbeda nih dibanding HM Perpetua sebelumnya. Benar sekali Kak. Jadi kali ini selain MC yang beda nih ya, dan konsep kita juga beda nih. Sebelumnya perkenalkan dulu. Ini Kak Emil Dan ini Kak Miftah. Jadi sebelumnya itu HM Perpetua selalu tag secara virtual melalui Zoom meeting nih Kak. Nah kali ini kita berkesempatan untuk tag langsung di gedung FKM UI. Selain itu Kak, karena sekarang perkuliahan udah pada luring ya. Iya betul banget Kak. Jadi di episode kali ini kita mau ngebahas tentang kehidupan mahasiswa S2 yang sedang izin belajar, tugas belajar, dan full time kuliah nih. Wah, sangat menarik banget ya Kak, dari Benar. berbagai sudut pandang yang berbeda Iya dong, tentunya. pastinya. Dan pasti di sini sahabat HMP pada penasaran ya Kak, pada kepo. Gimana sih kehidupan mahasiswa S2 dari berbagai sudut pandang Iya. tentunya. Nah, oleh karena itu, Yuk. para sahabat HMP jangan di-skip ya, tonton sampai habis. Halo Kak Amel. Halo, Kak, kita main quick answer yuk Kak. ayo. Oke, cepat jawab ya Kak. Oke, siap. Ibal tubel apa full time kuliah nih Kak? Kalau aku tubel dong. Wah, keren banget Kak. Oh iya Kak. Nah, ada pepatah nih Kak. Tak kenal maka tak sayang nih Kak. Boleh nggak Kak kenalan dikit nama, peminatan, terus asalnya dari mana nih Kak? Oke, halo sahabat HMP, kenalin namaku Amelia Diah Katikasari, biasa dipanggil Amel. Aku saat ini bekerja sebagai penyuluh keluarga berencana di BKKBN dan sedang menjalani tugas belajar pendidikan magister ilmu kesehatan masyarakat dengan peminatan spesifikasi kesehatan reproduksi. Itu Kak Emil. Oke, berarti tubel ya Kak. Iya. Nah, boleh tahu nggak Kak alasannya memilih untuk melanjutkan pendidikan dengan cara tubel itu Kak? Kalau menurut aku sih tubel itu banyak benefitnya ya. Mungkin bagiku pribadi sih lebih banyak daripada selain tubel gitu. Oh, berarti lebih dari itu ya Kak. Mm-mm. Dan tadi sebelumnya itu Kak Amel itu kerja di BKKBN. Memangnya di S2 ini tadi mengambil peminatan kesehatan reproduksi ya Kak? Iya, betul. Mungkin bisa di-share untuk para sahabat HMP kita ini pengen tahu apa sih yang dipelajari di Kespro itu Kak? Oke, di Kespro itu sendiri mungkin teman-teman beberapa udah familiar ya karena pernah belajar di SMA. Kespro sendiri ya seperti yang teman-teman tahu basically seperti itu, tapi di S2 ini kita mempelajarinya dengan lebih detail teman-teman. Jadi kita mempelajari kesehatan dari balita, kesehatan anak-anak, kesehatan remaja, kesehatan ibu, dan hingga kesehatan lansia juga. Dan nggak hanya mempelajari spesifik tentang reproduksi, tapi kita juga mempelajari tentang kesehatan fisik dan juga kesehatan mental, yang mana tanpa kita bisa pungkiri ya Kak, ketiganya itu saling berkaitan dan bisa mempengaruhi satu sama lain kayak gitu. Oke, banyak banget ya Kak yang perlu dipelajari di Kespro itu. Jadi kalau waktu kita zaman sekolah dulu kan kita juga belajar ya Kak, di pelajaran biologi itu kita belajar kesehatan reproduksi dan sangat-sangat menarik juga waktu itu pembahasannya. Iya, Dan tadi juga Kak Amel bilang kalau kerja di BKKBN ya Kak. betul sekali. Itu kerjanya sekarang itu apakah berhenti sementara ataukah Kak Amel itu kuliah sambil kerja atau gimana sih Kak konsep dari tubel itu? Oke, kalau aku sekarang kondisinya full time student ya, jadi aku selama 2 tahun ini aku cuti tugas belajar, jadi dibebas tugaskan dari semua pekerjaan secara sementara selama pendidikan. Nah, kalau tubel sendiri itu mekanismenya sebenarnya ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah tubel dengan pembiayaan dari instansi. Mungkin Kak Emil dan teman-teman lebih familiar dengan tubel Kemenkes. Iya, Itu kan pendanaannya langsung dari Kemenkes yang diberikan ke pegawainya melalui berbagai tes yang harus dilalui kayak gitu. Nah, untuk yang mekanisme kedua adalah tugas belajar dengan pendanaan dari sponsor donor eksternal. Nah, ini aku termasuk yang di sini nih Kak. Jadi yang membiayai bukan instansi aku, tapi instansi luar. Kalau dalam kasus aku itu pembiayaan disponsori oleh LPDP dari Kementerian Keuangan. Oh begitu Iya. Kak, jadi agak tercerahkan nih Kak ya. Iya. Jadi tubel itu kayak gimana? Berarti Kak Amel tuh mendapat dukungan
baik dari segi pendanaan, baik juga dari lingkungan kantor sendiri Kak ya yang boleh banget. mensupport. Iya. Keren banget nih sahabat HMP. Nah Kak, boleh nggak ini diceritain bagaimana sih Kak Amel bisa mendapatkan tugas belajar ini? Ya, kalau untuk mekanisme untuk mendapatkan izin tugas belajar itu Kak, itu sebenarnya tertuang ya, nanti teman-teman sahabat HMP bisa cek di surat edaran Menpan RB nomor 28 tahun 2021. Di situ tertuang terkait dengan persyaratan untuk mengajukan izin tugas belajar. Ini aku bahas singkat. Yang pertama adalah PNS harus sudah menjadi PNS selama minimal 1 tahun sejak dilantik. Jadi untuk CPNS nggak dihitung ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah pegawai harus tidak pernah mendapatkan sanksi disiplin dalam bentuk apapun, baik ringan, berat, sedang, itu nggak boleh. Lalu yang ketiga, selama 2 tahun terakhir pegawai yang ingin tugas belajar ini harus mendapatkan penilaian kinerja minimal baik statusnya, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah tentunya lolos dan bersedia dan lolos dalam seleksi tugas belajar yang ditentukan, entah dari instansi maupun dari provider sponsor eksternal tadi. Wah, berarti itu syarat untuk mendaftar untuk mendapatkan tugas itu ya Kak? Iya, jadi sebenarnya tiap instansi berbeda-beda sih Kak, nanti mungkin bisa disesuaikan juga dengan masing-masing instansi dari sahabat-sahabat HMP. Oke, berarti sahabat HMP ini perlu banget dicatat ya, yang Iya. pengen seperti Kak Amel ini melanjutkan jenjang S2 dengan cara tubal. Nah, itu kan tadi syarat untuk dari segi pendaftaran nih Kak. Kalau dari instansi itu sendiri ya Kak, apakah ada juga persyaratan untuk memberikan izin kepada Kak Amel untuk melanjutkan studi? Dan nantinya juga setelah dari disetujui itu pasti ada timbal balik yang diberikan kepada instansi kan ya Kak? Betul. Mungkin bisa di-share kepada sahabat HMP. Ya, kalau dari instansi aku sendiri, mungkin setiap instansi akan berbeda-beda ya. Ini aku memberikan contoh dari BKKBN sendiri. Kalau dari BKKBN mensyaratkan untuk supaya bisa lolos tadi, selain persyaratan yang aku sebutkan, itu juga harus mengambil jurusan yang bisa menyokong jabatan yang saat ini sedang diampu gitu. Kayak contoh aku penyuluh keluarga berencana, nah aku mengambil kesadaran produksi nih, itu sangat berkaitan dan bisa membantu dalam pekerjaanku ke depannya gitu. Nah itulah yang bisa disetujui oleh organisasi, dan hanya jurusan yang dibutuhkan organisasi lah yang akan disetujui untuk pengajuan izin tugas belajarnya. Jadi kalau misal butuhnya kesehatan produksi tapi kita mendaftarnya akuntansi contoh nih, itu nggak akan disetujui karena organisasi sedang nggak butuh. Nah, sedangkan untuk timbal baliknya sendiri, setelah lulus kami diwajibkan untuk mengabdi selama 2 kali masa studi. Jadi kalau masa studinya 2 tahun, kami harus mengabdi selama minimal 4 tahun. Dalam 4 tahun ke depan setelah lulus, aku nggak boleh mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini dari jabatanku. Seperti itu Kak. Wah, banyak banget ya Kak persyaratan yang harus dipenuhi. Berarti nanti kalau kamu udah selesai pendidikan kembali melanjutkan pekerjaan ya Kak di BKKBN itu. Betul, wajib harus kembali ke wajib BKKBN. banget ya karena Banget. itu persyaratan ya Kak. Iya, betul. Oke. Nah Kak, selama menjadi mahasiswa tubal S2 ini pasti keseharian Kak Amel itu berbeda, mungkin dari segi perkuliahan atau kesibukan dan lain sebagainya. Mungkin bisa di-share kepada sahabat HMP kita gimana keseharian Kak Amel sebagai mahasiswa S2 tubal, mengingat kalau di S1 dan S2 itu pasti jadwalnya berbeda ya Kak, jadwal kuliahnya. Oke, kalau dari aku sendiri sih itu yang jelas sebagian besar waktu udah lumayan terkuras untuk kuliah ya, karena meskipun mata kuliahnya sedikit Kak, tapi tugasnya kayaknya tau lah ya, tugasnya luar biasa banyak. Dan ya selain itu juga kalau kami di Kespro Kak, kami ada beberapa kunjungan off kampus di mana kita berkunjung ke rumah sakit, ke puskesmas, bahkan ke Partiwerda, yang mana itu juga mengambil waktu di luar jadwal perkuliahan kayak gitu Kak. Untuk kegiatan yang selain akademis itu aku mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa juga, dan juga kadang aku juga menyusun jurnal bareng teman-teman buat sekaligus membantu untuk persyaratan kelulusan Kak, karena mau yudisium kan harus mempublikasi artikel di jurnal ya, itu kayak gitu. Terus yang mungkin di waktu-waktu senggang kalau aku ada waktu dan kesempatan, aku juga volunteer di beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi itu BKKBN atau di instansi lain.
entah mungkin sebagai MC atau sebagai fasilitator maupun narasumber kayak gitu Kak. Nah nggak lupa juga pasti ada menyisihkan waktu untuk me time sih Kak. Betul banget nih Kak. Berarti dari yang pemaparan Kak Amel ini kita bisa belajar banyak hal nih sahabat HMP. Perlu dicatat ya tadi persyaratannya apa aja, terus gimana sih keseharian dari tubal itu. Nah berarti ini mau nanya terkait dari Kak Amel sendiri untuk melanjutkan ke jenjang ini tuh lebih ke motivasi diri sendiri untuk melanjutkan atau ke memang dorongan dari pihak kantor untuk Kak Amel lanjut ke S2 ini. Ya, kalau aku sendiri sih sebenarnya keinginan sendiri ya Kak, karena aku sebenarnya dulu setelah lulus S1 itu aku berniat langsung lanjut S2, tapi ternyata rezekinya yang datang adalah tawaran CPNS dulu. Jadi karena aku lolos CPNS, aku ambil CPNS-nya dulu. Habis itu ternyata alhamdulillah malah dapat rezeki bisa S2 melalui tugas belajar kayak gitu. Nah, tentunya juga tidak memungkiri ada dukungan dari organisasi juga yang mana kalau kembali lagi tadi kalau jurusannya nggak sesuai dengan organisasi tentu organisasi tidak akan mengizinkan kayak gitu. Oke, berarti lebih ke motivasi diri sendiri ya Kak. Betul. Berarti Kak Amal ini adalah orang yang suka banget belajar nih. Terus mengembangkan diri sahabat HMP. Jadi sahabat HMP juga harus bisa untuk terus meningkatkan kapabilitas diri ya Kak. Iya. Kapasitas diri terus diimprove ya Kak. Betul, biar nggak pikun Kak. Wah, Iya. Makanya kalau nggak sering belajar itu bisa pikun gitu. iya karena kehidupan itu terus belajar ya Kak. Betul kan katanya life is an endless learning. Oh, aku kira long learning nih. Saya juga sih. Oke, jadi ini Kak, selama perkuliahan pasti tentu ada rintangan nih atau tantangan yang dihadapi. Iya. Mungkin bisa di-spill kepada sahabat HMP itu gimana, apa aja rintangan atau suka duka yang Kak Amel rasakan selama menjadi mahasiswa tunggal S2. Oke, aku mulai dari mungkin susahnya dulu ya Kak ya. Oke. Karena pahitnya dulu nih yang kita bahas. Kalau aku sih mungkin teman-teman tuh lain mungkin akan berbeda, tapi kalau pengalaman aku yang pertama itu terkait dengan ekspektasi Kak, karena aku dalam pendidikan ini aku kan membawa dua nama instansi ya Kak, ya dari BKKBN sendiri dan juga dari LPDP selaku provider beasiswa. Nah itu menurutku itu termasuk stresor yang lumayan karena jadi 2 kali lipat terhadap ekspektasi orang-orang ke aku gitu. Itu lumayan sih, jadi ketika berkuliah juga harus 2 kali lipat kerja kerasnya supaya bisa memenuhi ekspektasi dua instansi tersebut. Nah lalu yang kedua adalah terkait dengan kendala melawan diri sendiri nih Kak. Kadang tuh ada ya masa dimana seharusnya kan aku tugas belajar ini kan banyak waktu untuk belajar, banyak waktu untuk mengerjakan tugas dan mungkin pengembangan diri, tapi ada momen yang mungkin Kak Emil juga merasakan di mana kita aduh masih males nih, masih mager Iya, gitu. betul Kak. Bilangnya sih mau rehat dulu 1 jam, jadi ya 1 minggu malah nggak ngerjain tugas ya kan. Akhirnya jadi deadliners gitu. Nah itu masih sering terjadi sih di aku dan itu masih menjadi tantangan buat aku sendiri sih untuk mungkin lebih ke time management dan juga manajemen diri sendiri ya kayak gitu. Terus yang ketiga adalah terkait dengan kendala hybrid Kak. Kuliah ini kan masih online dan offline ya, gantian betul. Dan kadang switchnya itu dinamis banget, bisa tiba-tiba kuliah yang online jadi offline, yang offline jadi online, dan mungkin pemberitahuannya juga kadang ada yang last minute gitu Kak. Jadi menyesuaikan itu tuh juga menjadi tantangan tersendiri sih, minor sih, tapi karena sering terjadi kadang juga ada rasa-rasa aduh ini gini gitu, tapi ya masih bisa diatasi sih gitu. Terus kalau terkait dengan untuk senangnya ya Kak, ini yang aku sangat syukuri adalah dengan aku kuliah khususnya di UI itu jaringan pertemananku tuh jadi jauh lebih luas daripada sebelumnya. Teman-temanku tuh jadi lebih bervariasi, jadi orang-orang yang sebelumnya aku nggak tahu aku bisa berteman nih dari instansi A B C D F G gitu, atau mungkin dari teman-teman dari wilayah dari Sabang sampai Merauke gitu yang sebelumnya aku belum punya, sekarang aku jadi punya nih, jadi kenal Kak Emil dan kenal teman-teman yang lain juga. Itu tuh menambah insight sih untuk aku, terutama di kerjaanku nanti juga, karena aku jadi dapat insight dari berbagai macam background gitu, nggak cuma dari sudut pandang pemerintah kayak gitu kan. Terus yang kedua adalah sistem pembelajaran di UI ini menurutku lumayan cocok sama aku karena tidak hanya mengandalkan classical learning.
Jadi aku merasa tertantang, jadi seru gitu Kak di sini karena kan dosen-dosen itu kan kreatif ya, dosen kita kan sadar ini kan kalau memberi tugas terus variasi ujian, evaluasi itu sangat beragam. Jadi tuh selain juga ya mungkin menambah sedikit tantangan ke kita, tapi juga menurutku itu seru karena aku jadi mendapat pengalaman baru aja sih dari perkuliahan yang berbeda ini gitu. Terus yang ketiga adalah yang jelas aku karena aku tubel, aku punya lebih banyak waktu daripada teman-teman mungkin yang ibel dan lain sebagainya untuk diriku sendiri. Jadi aku bisa spare time untuk aku sekedar jalan-jalan atau healing, wisata kuliner kayak gitu. Karena kan kalau kuliah mulu kita pusing ya Kak, Benar stres banget. Kak. Aduh, kisut nanti otak Kak kalau kita belajar mulu. Gitu. Jadi kurang lebih kalau aku itu sih Kak suka dan dukanya. Wah, sangat-sangat komplit banget ya Kak. Pengalaman Kak Amel benar-benar sangat-sangat menarik apa ya, minat kita gitu ya Kak. Sangat meningkatkan keinginan kita buat lanjut. Iya, semoga ya. Oke. Semoga menginspirasi. Iya, jadi dari ini sahabat HMP bisa dicatat nih dari pemaparan pengalaman Kak Amel yang telah berbagi terkait pengalamannya sebagai mahasiswa tubel S2 ya Kak. Iya. Ada tantangan, ada masa sukanya dan masa dukanya juga. Tetapi itu semua bisa terlewati ya Kak. Insya Allah. Dengan adanya support dari berbagai pihak di sekitar Kak Amel Betul. tentunya. Tentu saja Kak, nggak bisa sendirian sih. Betul, namanya juga kita makhluk sosial ya Kak. Betul Butuh sekali. orang lain selain diri kita sendiri. Iya, Wah, nah untuk itu mungkin dari Kak Amel sendiri ada nih sedikit sepatah kata dua kata nih buat sahabat HMP kita terkait perkuliahan sebagai mahasiswa tubel itu. Mungkin ada kalimat-kalimat yang ingin diberikan Kak? Oke, teman-teman sahabat HMP, satu hal yang ingin aku tekankan teman-teman, kalau teman-teman ada niat meskipun hanya 10% untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 maupun S3, teman-teman jangan ragu, gaskan aja, teman-teman daftar, teman-teman usahakan semaksimal mungkin, jangan kebanyakan overthinking karena entah nanti itu pemikiran nggak lolos, nggak ada biaya dan lain sebagainya, itu nanti hanya akan muncul kalau teman-teman sudah mencoba. Kalau dari awal teman-teman belum mencoba, teman-teman nggak akan tahu kan apakah kalian akan lolos atau enggak. Dan khususnya teman-teman yang dari pemerintahan atau pegawai negeri sipil, manfaatkan dengan semaksimal mungkin jatah tugas belajar yang ada di instansi kalian. Itu adalah kesempatan emas yang tidak akan datang dua kali dan pemerintah sudah menyediakan cukup anggaran untuk teman-teman meningkatkan pendidikan dan pengetahuan teman-teman ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi manfaatkan untuk pengembangan diri dan juga nanti untuk membantu berkontribusi di organisasi dan instansi teman-teman. Dan kalau teman-teman berminat untuk masuk ke kesehatan reproduksi, jangan lupa masuk ke UI. Ya, wow, sangat-sangat memberikan insightful dan wawasan banget nih Kak ya. Terima kasih banyak untuk Kak Amel yang telah berbagi kepada sahabat HMP semua terkait pengalamannya menjadi mahasiswa tubel S2 ya Kak. Semoga bermanfaat. Iya, terima kasih banyak Kak. Semoga Kak Amel juga untuk semester ini dan kedepannya dapat berjalan dengan lancar ya Kak. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Kak Emil juga dan teman-teman semua. Amin Kak. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Selamat pagi Kak. Pagi. Kita main quick answer dulu ya Boleh. Kak. Kakak ibel, tubel atau fulian? Ibel dong. Mantap, strong woman nih. Ya, strong. Wah, sahabat HMP pasti udah penasaran kan ibel itu apaan? Sebelum kita bercuap-cuap dengan Kak Rere, boleh diperkenalkan dulu Kak? Boleh. Namaku Rere dari Peminatan Ekonomi Kesehatan, Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2022. Sekarang bekerja di PT Boston Scientific Indonesia, itu perusahaan alkes kesehatan. Jadi Kakak menyebutkan ekonomi kesehatan ya Ya, Kak? benar. Kalau ngomongin ekonomi kesehatan nih pasti berbau-bau uang ya Kak? Ya, iya sih. Baru dengar ya ekonomi Iya, kesehatan. bener. Ya, jadi benar di ekonomi kesehatan tuh kita belajar namanya ekonomi itu gimana caranya memanfaatkan sumber daya yang ada gitu ya. Apalagi kalau kita bicara di Indonesia ini kan mungkin ada keterbatasan resource di kesehatan, di mana kita harus bisa menggunakan sumber daya itu secara maksimal untuk bisa menghasilkan satu ekosistem kesehatan yang outcome-nya itu tentu layanan kesehatan yang maksimal untuk masyarakat gitu sih. Untuk ekosistem ya Kak. Betul. Jadi
tujuannya ini tuh kayak semacam apa ya, kalau saya bilang ekonomi kesehatan tuh lebih kayak ke pintu gimana memastikan layanan kesehatan kita sekarang ini itu tuh efektif dan efisien gitu. Kuncinya itu sih. Jadi nggak selalu berbau-bau uang tadi ya Kak? Iya, karena kalau bicara sumber daya itu kan banyak gitu, tenaga kita juga terbatas, kemudian fasilitas kita juga terbatas gitu, yang memang ujung-ujungnya pasti itu butuh uang ya untuk mengelola semuanya gitu ya, tapi nggak semata-mata terbatas di duitnya aja, tapi lebih ke resource secara keseluruhan. Kita kembali ke topik utama kita tentang IBEL ya Kak? Oh ya. Jadi setahu aku IBEL itu yang namanya IBEL kita juga kerja, kita juga kuliah. Betul. Kalau kakak sendiri gimana Kak? Ya sama gitu. Jadi memang kalau IBEL itu bedanya dengan tugas belajar. Kalau IBEL itu memang pekerjaan dan kuliah itu berjalan beriringan gitu. Kalau teman-teman tugas belajar itu kan biasanya dibebas tugaskan ya. Jadi dari pekerjaan nggak ada tugas, nggak ada KPI gitu. Nah kalau kita tetap gitu. Jadi beriringan, kerjaan jalan, kuliah jalan gitu. Sebelumnya Kak Rere tadi bilang kakak sekarang bekerja di PT Boston Scientific Indonesia ya. Kalau dari perusahaan kakak ada nggak sih persyaratan-persyaratan yang harus kakak penuhi? Kalau setahu aku sih yang teman-teman itu kan banyak dari instansi pemerintahan. Kalau kakak kan dari PT Boston swasta, itu gimana Kak? Ya sebenarnya kalau di swasta mungkin tidak ada aturan tertulis seperti teman-teman di pemerintahan ya, tapi yang sebenarnya yang terpenting itu gimana kita membuat kesepakatan sama atasan dan HRD juga tentunya gitu, karena yang susah dari izin belajar itu kan gimana caranya kalau misalkan contoh pada saat kita ada jam kuliah, saat bersamaan tiba-tiba ada rapat penting, atau tiba-tiba kalau di pekerjaan saya tiba-tiba misalkan dipanggil instansi pemerintah gitu ya, dipanggil ke sana kemari. Nah pada saat itu kita harus tahu nih, kita udah sepakat dulu kalau ada kondisi seperti itu siapa yang akan menggantikan, karena kan nggak mungkin rapatnya jadi harus batal karena saya kuliah ya, nggak begitu kan gitu, karena kita tetap harus manage profesionalitas gitu. Jadi yang terpenting itu sih gimana caranya kita sepakat dulu, kita buat skema-skemanya, aturannya. Jadi misalkan pada saat yang bersamaan tiba-tiba ada rapat, yang akan menggantikan siapa, apakah tim, apakah justru mungkin atasan saya gitu. Jadi semuanya harus sepakat dulu. Selama itu udah dapat kesepakatannya, harusnya sih udah boleh gitu biasanya. Itu aja sih, yang penting pekerjaan jangan sampai terganggu. Jadi itu tadi, jangan sampai rapat jadi batal karena kita kuliah, atau tadi misalkan kita dipanggil instansi pemerintah atau dipanggil rumah sakit, jangan sampai jadi nggak bisa datang cuman karena saya kuliah gitu loh. Jadi harus ada skemanya gitu, siapa backup plan gitu sih. Jadi persetujuan juga sih Kak ya kalau kayak gitu. Harus. Kalau ini Kak, dari perusahaan yang kakak memberikan izin belajar ya, ada nggak sih nanti timbal balik kakak ke perusahaan seperti itu? Ya, jadi kalau tadi persyaratan sesudahnya itu ada kontrak. Jadi kita setelah lulus itu kita tetap harus stay, nggak boleh resign selama 1 tahun. Sama untuk topik penelitian yang tesis gitu. Jadi topik penelitiannya itu harus relevan sama project yang saya kerjain di kantor. Itu sih syaratnya, 2 itu sih relatif oke lah ya gitu, nggak yang sampai kontraknya berapa tahun gitu, nggak cuma 1 tahun sih. Jadi mungkin untuk sahabat HMP ya yang mungkin sekarang sedang bekerja dan ingin kuliah, mungkin bisa di make sure lagi ke perusahaannya gimana step-stepnya atau apa yang harus dipenuhi setelah belajar. Pertanyaan yang agak-agak ke pribadi boleh ya Kak? Boleh. Oke. Infonya kan ini Kak Rere udah berkeluarga ya Kak? Ya, sudah kebetulan emak-emak anak 2 sih. Insya Allah udah berkeluarga, terus bekerja juga, dan sekarang kuliah. Mantep nih. Sebenarnya motivasinya apa sih Kak? Maksudnya udah pastilah bekerja itu takes time ya, bekerja terus juga capek juga, terus sekarang nambah-nambah lagi nih jadi mahasiswa. Kalau dibilang motivasi itu apa ya? Menurut saya sih semua orang, ya kita semua lah ya, pasti ada kalanya tiba-tiba kok aku ingin sekolah, siapapun gitu kan, pasti tiba-tiba aku ingin sekolah, ingin mempelajari satu hal yang lebih spesifik gitu ya. Entah tiba-tiba pengen sekolah, ada nih temen aku tiba-tiba pengen sekolah hukum,
kok sekarang hukum tuh menarik banget ya kan, dengan adanya UU ITE apa segala macam gitu kan. Ada juga yang tiba-tiba pengen sekolah marketing, ada juga yang pengen tiba-tiba sekolah desain grafis gitu kan, pengen bikin. Kalau dari aku sih merasanya semua orang tuh punya hak yang sama ya untuk menempuh pendidikan siapapun gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya motivasinya apa, ya memang ingin belajar, dan saya melihat topik ekonomi kesehatan tuh saat ini memang sesuatu yang krusial dibutuhkan di Indonesia. Ya itu tadi, menurut saya sih terlepas dari siapapun itu, mau udah bekerja, mau ibu rumah tangga, semua orang punya hak yang sama untuk menempuh pendidikan lanjutan gitu, dan semuanya harusnya punya akses yang sama gitu. Jadi ya itu aja sih. Kak. Terus ini ya Kak, ilmu itu tidak ada yang tidak berguna ya nggak Iya sih, Kak? betul, Pasti betul. pasti bisa di apapun. Dipakai ya, dimanfaatkan kemudian hari. Benar. Kalau kegiatan sehari-hari Kak, gimana Kakak manage antara jadi mahasiswa, ibu rumah tangga, dan di karyawan? Kalau ditanya sehari-hari, yang pasti apa ya, sehari-hari ya kalau hari kerja pagi sampai sore kerja, terus habis itu pulang di rumah sama keluarga, sama anak-anak. Tentu ada ekstra waktu yang saya butuhkan, yang dulunya mungkin habis sama anak-anak main tidur gitu. Nah kalau sekarang, karena apalagi semester awal kan tugas banyak banget ya, Iya, rasa benar. sendiri Iya. kan. Harus berkelompok pula kan Benar. gitu, jadi harus spare waktu gitu. Jadi mungkin yang berbeda adalah malam itu kita jadi harus ada ekstra waktu untuk mengerjakan tugas. Kemudian juga weekend yang tadinya Sabtu Minggu sama keluarga, sekarang Sabtu kuliah ya kan. Hampir kayaknya dari semester 1 sampai semester 3 selalu ada kuliah Sabtu ya, sama ya. Nah itu jadi sehari-harinya seperti itu sih. Pasti jam tidur sedikit berkurang, ya karena memang sudah mengambil apa namanya keputusan untuk kuliah ya. Ya menurut saya sih selama memang kita punya keinginan kuat untuk tadi ya, bersusah-susah dahulu, apa tadi sempat dibilang, tersenyum kemudian. Nah jadi memang mau nggak mau ya sekarang udahlah dijalanin aja. Jam waktu tidur berkurang, kita effort dulu, mungkin diantara yang lain kita yang tidurnya lebih sedikit, kita yang waktu luangnya jadi lebih sedikit, waktu seneng-senengnya jadi lebih sedikit, nggak apa-apa gitu, sampai nanti kuliah ini selesai, pasti nanti hasil baiknya dapat kemudian. Benar sekali. Golden wish ya Kak. Oke Kak, boleh nggak Kak disampaikan 1-2 pesan untuk teman-teman yang lagi struggle di luar sana? Oke. Pesannya apa ya, sebenarnya sih kalau punya keinginan, menurut aku udahlah usahakan apapun untuk mencapai keinginan itu. Kalau saya prinsipnya lebih baik kita coba, walaupun pada akhirnya nanti kita tahu ternyata kita nggak sanggup atau kita gagal, yang pasti ada pelajaran di situ gitu, daripada kita memilih untuk nggak mencoba gitu. Memang nggak mencoba itu terkesan lebih safe gitu ya, lebih menenangkan gitu loh, tapi pada akhirnya kita suatu saat nanti kita akan ada, kalau buat saya kayak ada penyesalan kenapa dulu nggak pernah coba gitu loh, dibandingkan dengan udah hajar aja, jalani aja. Memang akan ada kemungkinan gagal, tapi justru di gagal itulah kita belajar. Gitu ya sahabat HMP. Oke Kak Rere, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktu yang diberikan, udah Sama-sama. mau kita tanya-tanyain. Semoga kegiatan ibunya, terus kegiatan di pekerjaannya berjalan dengan lancar. Sama-sama, makasih. Terima kasih, Semangat Kak. semuanya. Terima kasih. Halo Kak Bayu. Halo Kak Emi. Oke Kak, kita main quick answer ya Kak. Oke, siap. Jawab yang cepat ya Kak. Ibel, tubel apa full time kuliah nih Kak? Full time kuliah dong. Wah. Oke Kak, mungkin di sini para sahabat HMP pengen tahu nih Kak Bayu dari mana asalnya, terus perbedaannya apa Kak? Bisa mungkin di-share kepada sahabat kita? Oke. Halo sahabat HMP. Perkenalkan, nama aku Bayu Pratama Tarigan. Aku dari S2 IKM Peminatan Kesehatan Lingkungan angkatan tahun 2022. Nah, kalau ditanya asalnya dari Kota Medan ya. Wah, sahabat HMP, Kak Bayu dari Medan ke Depok jauh-jauh ya Kak buat Betul. melanjutkan studi. Keren Iya. banget sih Kak.
Nah Kak, boleh tahu nggak? Kan tadi Kak Bayu bilang dari peminatan kesehatan lingkungan nih. Boleh tahu apa sih yang kita pelajari dari Kesling itu Kak? Oke, jadi sahabat AMP, karena aku berasal dari peminatan kesehatan lingkungan, jadi aku coba kenalin sedikit ya sama sahabat AMP, apa aja sih yang dipelajarin di kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan lingkungan itu kami mempelajari bagaimana hubungan antara lingkungan dengan kesehatan masyarakat yang ada di suatu daerah. Nah, di dalam peminatan kesehatan lingkungan ini, kami mempelajari banyak hal nih sahabat AMP. Misalnya aja kayak pengelolaan limbah. Kita kan tahu sendiri ya, limbah itu ada 3 macam. Yang pertama limbah padat, limbah cair, maupun limbah gas. Nah, di peminatan kesehatan lingkungan kita pelajari bagaimana cara mengolah 3 hal tersebut agar tidak merusak lingkungan dan juga berdampak pada masyarakat. Kemudian kita juga belajar bagaimana upaya kesehatan lingkungan pada saat kondisi tanggap darurat bencana. Dan juga kita belajar terkait bagaimana analisis resiko terhadap suatu bahan paparan kimia dan efeknya tuh gimana sih ke masyarakat itu sendiri, seperti itu. Wah, sangat seru banget ya Kak. Iya. Belajar Kesling itu tidak hanya terkait lingkungannya aja ya Kak dipelajari, tetapi juga manusianya juga diperhatikan bagaimana dampak kesehatannya bagi mereka. Dan nggak hanya satu orang aja ya Kak, ini meliput masyarakat. Betul, Lebih skopnya dari masyarakat. satu ya Kak, keren banget nih Kak. Nah Kak, tadi kita tuh main quick answer ya Kak, dan Kak Bayu langsung jawab dengan yakin full time kuliah nih Kak. Nah boleh tahu nggak Kak, apa sih alasan Kak Bayu memilih untuk full time kuliah? Oke, jadi kalau ditanya alasannya kenapa memilih full time kuliah, karena memang dari aku sendiri sih orangnya lebih fokus mengerjakan sesuatu kalau memang terarah satu arah aja, satu tujuan aja. Nah kebetulan memang kalau masing-masing orang beda-beda ya gitu, karena ada yang sambil kerja dia bisa kuliah juga tetap fokus, dan ada juga yang cukup kuliah maunya kuliah aja. Nah aku di tim yang maunya kuliah aja gitu, karena supaya kalau ke akunya sendiri biar lebih dapat banyak ilmu dan juga materinya gitu, dan lebih fokus dalam menjalani setiap perkuliahan yang ada gitu sih. Dan kebetulan juga dari orang tua sih memang menyarankannya sih untuk full time kuliah Kak, biar lebih fokus Kak. Wah, sangat udah terplan ya Kak, apa-apa aja planningnya ke depan. Iya, Keren nih Kak Bayu. Nah, mungkin di sini sahabat HMP pada ingin tahu, dan juga ini agak privasi. Nah, mohon maaf sebelumnya ya Kak. Boleh. Nah, sebelum lanjut S2 ini apakah Kak Bayu sebelumnya udah bekerja ataukah dari S1 langsung lanjut S2 nih Kak? Oke, kalau terkait itu sebenarnya sih kan aku tamat kuliahnya tahun 2019 ya Kak ya. Jadi ini pas masuk di UI-nya tahun 2022. Jadi itu ada sekitar spare 3 tahun ya. Nah di situ sih sebenarnya aku udah pernah bekerja sebelumnya selama kurang lebih hampir 2 tahun. Nah kemudian karena mau melanjutkan S2 jadi dan pengen juga fokusnya untuk belajar dulu gitu, jadi ya aku memutuskan untuk keluar dulu dari pekerjaan dan melanjutkan studi seperti itu Kak. Oke, baik Kak. Kalau boleh tahu, apa sih alasan Kak Bayu yang memotivasi Kak Bayu untuk lanjut full time kuliah S2? Oke, kalau ditanya apa sih motivasinya, sebenarnya sih pengen belajar lebih banyak lagi Kak terkait kesehatan lingkungan ini sendiri, karena kan waktu S1 itu kan kita sebenarnya cuma dapat ilmu yang dasar ya. Aku kan dari kesehatan masyarakat dan belajarnya tuh cuma 2 semester aja, di semester 5 dan semester 6. Jadi karena dari akunya sendiri merasa sepertinya perlu mengupgrade diri, perlu mengupgrade pengetahuan juga, jadi aku memutuskan untuk lanjut S2. Plus aku juga punya cita-cita sih Kak yang berhubungan dengan jenjang yang lebih tinggi gitu. Jadi karena pekerjaan tersebut butuh kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi, jadi aku memutuskan untuk lanjut juga pendidikannya ke tahap yang lebih tinggi seperti itu Kak. Wah, mantap banget nih sahabat HMP, motivasi Kak Bayu sangat kuat ya Iya. untuk melanjutkan. Nah Kak, sebagai mahasiswa full time kuliah, apalagi yang sampai Kak Bayu merantau ya untuk sampai ke sini itu, boleh nggak Kak diceritakan keseharian Kak Bayu sebagai mahasiswa full time kuliah S2? Gimana Kak? Oke, kalau kesehariannya mungkin aku bakal ceritain dari awal dulu ya Kak ya, karena kan ada sedikit perbedaan nih antara semester 1 ke semester 2 dan semester 3 nya aku gitu. Kalau di semester 1 sih seperti teman-teman yang lain juga sih angkatan 2022, kita kan masih kuliah online ya kemarin ya. Jadi memang full time hari-hari aku tuh habis untuk berkuliah aja gitu, berkuliah daring online di rumah gitu. Cuman memang di akhir
semester 1 kemarin kami dari peminatan kesehatan lingkungan itu sempat ada tugas gitu Kak, turun lapangan. Wow, keren banget. Jadi memang mengharuskan aku buat berangkat dari Medan untuk ke Depok nih, karena memang tugasnya tuh cukup banyak dan memang harus kita ikut turun gitu, karena memang ada nilai kelompok juga ya kayak gitu. Jadi dari mulai akhir semester 1 itu aku udah ada di Depok gitu. Itu sih kalau di semester 1-nya. Nah kalau di semester 2-nya ini lain lagi Kak. Jadi dari awal semester 2 itu kan kita mulainya di Februari ya. Dari bulan Januari itu aku udah tergabung sama ini nih, proker yang sedang kita kerjain nih. Nah, namanya Himpunan Mahasiswa Pascasarjana FKM UI. Nah saat ini hingga saat ini sih aku masih tergabung sebagai pengurus aktif di HMP FKM UI. Dan sudah hampir selesai juga ya masa baktinya gitu, dari mulai Januari kemarin dan mungkin nanti akan berakhir di Desember seperti itu. Nah jadi kalau di semester 2-nya itu perkuliahan aku nggak cuma kuliah doang, nambah nih satu kegiatan, ikut organisasi gitu. Dan karena di semester 3 ini mata kuliahnya udah habis ya Kak ya untuk yang di kelasnya gitu, jadi tinggal publikasi dan tesis. Jadi ya perkuliahannya lebih kepada bimbingan aja sih gitu, bimbingan dan ya penyelesaian tugas akhir lah gitu Kak, sambil ya ini nyelesain HMP juga gitu, berproses. Terus berproses ya Kak? Terus berproses dong. Oke Kak, nah jadwal S2 itu kan nggak sepadat S1 ya Kak? Betul. Bisa dibilang kalau yang S2 itu ya nggak padat-padat banget seperti kayak di S1. Kalau boleh tahu bagaimana sih Kak Bayu memanfaatkan waktu luang Kak Bayu selama menjadi mahasiswa S2 ini? Oke, ya benar sih ya Kak, kalau bicara memang terkait jadwal kuliah memang S1 mungkin lebih padat dari S2, tapi tidak bisa kita pungkiri juga Kak. Kakak juga kan ikut perkuliahan juga kan, ya tugas kita memang banyak gitu, walaupun kita mata kuliahnya cuma 8, cuma 7 dengan bobot 18 atau 16 SKS gitu misalnya, atau mungkin 14 gitu, tapi tugasnya tuh tetap ada gitu setiap minggunya, dan itu memang tugasnya bukan tugas kecil ya, lebih ke tugas besar seperti membuat presentasi, makalah seperti itu, dan memang itu membutuhkan waktu yang lebih gitu. Ditambah lagi kan aku juga sebenarnya kan ikut organisasi ya kayak ikut HMP di sini, jadi ya memang antara waktu belajar dan waktu berorganisasi itu memang harus time manajemennya bagus gitu, sehingga jujur kalau dibilang sih kalau semester 1 itu banyak waktu luangnya dan bisa mengerjakan yang lain-lain, di semester 2 ini jadi lebih mepet gitu Kak, sisa waktu buat ngerjain tugas antara ngerjain tugas dengan mengerjain tugas di organisasi itu jadi memakan banyak waktu yang menyebabkan sisa waktu luang aku juga jadi tinggal sedikit gitu, jadi lebih ke untuk dipakai istirahat aja sih Kak. Itu aja udah syukur ya. Berarti sahabat HMP bisa disimpulkan bahwa keseharian Kak itu sangat-sangat padat ya. Waduh. Udah teratur nih jadwalnya ngapain jam sekian gitu ya Kak. Iya. Wah mantap banget nih sahabat HMP. Nah Kak, selama menjadi mahasiswa S2 tentunya pasti ada rintangannya kan ya Kak. Betul banget. Nah mungkin di sini para sahabat HMP pengen tahu apa sih susah atau senangnya menjadi mahasiswa full time kuliah Kak? Oke. Kalau bicara mungkin kesan senang, kesan sedih juga ya. Jadi sebagai mahasiswa full time itu yang pertama aku mungkin lebih ke senangnya dulu ya. Kalau senangnya sih jujur ini adalah pengalaman yang baru ya, karena aku kan dulu sebelumnya S1-nya di Pulau Sumatera ya, dan tiba-tiba S2-nya di Pulau Jawa, dan punya banyak teman-teman baru yang berasal dari berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia ini. Jadi juga nambah insight aku, nambah juga perspektif dan pola pikir aku gitu ya, bagaimana berpikir dari yang S1 ke S2 itu jauh lebih berbeda gitu, dan itu hal yang menyenangkan buat aku karena aku orangnya memang suka mencoba hal yang baru dan senang berinteraksi juga dengan orang-orang yang baru seperti itu. Kemudian kalau bicara tentang sedihnya sih ya sama sih Kak, kayak mahasiswa yang lain juga, kakak-kakak yang lain ya, tugasnya sebenarnya tuh dibilang banyak ya banyak gitu, cuman ya mungkin karena perlu waktu yang banyak juga dalam menyelesaikannya, sehingga memang itu cukup
kadang mengambil jam waktu tidur sih gitu Kak. Aku juga pernah sih waktu masih perkuliahan online kemarin itu sampai bergadang gitu, tidurnya jam 3 pagi, jam 4 pagi ya, karena memang tugas ini memang harus segera selesai gitu. Betul, Dan Kak. dan juga kan kita kan nggak mau ya kalau ngerjain sesuatu tuh yang kayak kurang gitu ya untuk dosen kita gitu. Jadi ya perlu extra time sih kayak gitu sih Kak. Tapi ya walaupun namanya begadang ya namanya juga mahasiswa ya Kak ya, itu adalah bagian dari proses. Memang nggak enak, dibilang nggak enak ya nikmatin aja deh gitu. Nikmatin aja nih sahabat Iya, nikmatin HMP. aja, jangan dibuat tekanan. Oke, ngobrol-ngobrol bareng Kak Bayu dari tadi ini sampai akhirnya kita sampai di sesi akhir ini sangat-sangat menambah sudut pandang yang baru, ya enggak sih sahabat HMP. Wah, di sini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Bayu yang telah berkenan berbagi pengalamannya sebagai mahasiswa full time kuliah di S2 ini ya Kak. Iya, sama-sama Kak. Sangat-sangat insightful banget, memberikan motivasi untuk kita semua. Nah mungkin di akhir sesi ini dari Kak Bayu sendiri ada nih mungkin pesan atau ucapan-ucapan untuk yang mau disampaikan ke sahabat HMP kita. Oke. Halo sahabat HMP. Mungkin kalau dari aku, terutama untuk yang seangkatan dulu ya, angkatan tahun 2022, tetap semangat teman-teman. Kita udah hampir sampai di penghujung. Mulai ada yang lagi ngerjain publikasi, ada yang lagi sambil ngerjain tesis, ada juga yang sambil kuliah juga. Tetap semangat, tetap berproses, tetap jalani, nikmati apapun perjalanannya di S2 ini. Karena memang ya tujuan kita ke S2 ini kan memang ingin belajar ya, ingin jadi yang lebih baik lagi gitu. Nikmatin aja. Kemudian untuk kakak-kakak angkatan tahun 2023 yang baru masuk, yang masih maba nih, masih baru mulai ngerasain perkuliahan S2 ya kayak, apalagi ini offline sekarang ya, beda dengan zaman aku kemarin masih online ya. Tetap semangat Kak, tetap happy jalani perkuliahannya. Banyak tugas itu biasa, memang seperti itu. Namanya kita belajar ya, kita harus berproses, memang kita harus kita harus nikmati gitu semua perjalanan yang ada gitu. Terus juga buat angkatan 2023 kakak-kakak ini, ntar lagi kan kami udah mau demis nih. Nah, kalau kakak-kakak nanti ya punya banyak waktu luang, boleh banget Kak join di HMP. Ya, masuk aja di HMP FKM UI. Dan memang sih Kak, kalau memang kita join organisasi, tentu waktu kita jadi terbagi ya, antara waktu personal, ngerjain tugas, sama juga organisasi. Nah, aku yakin sih kakak-kakak di angkatan 2023 bisa lah memanage waktunya dengan baik gitu. Itu sih Kak, kalau dari aku. Wah, sahabat HMP perlu nih dicatat ya. Iya. Kalimat-kalimat dari Kak Bayu sangat insightful banget. Wah, untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih banyak ya Kak sekali Sama-sama. lagi. Iya. Semoga untuk perkuliahan semester ini dan juga semester depan ini berjalan dengan lancar ya Kak. Amin. Kak Emil juga ya. Ya, Sahabat amin HMP juga. Sahabat HMP juga. Nah, gimana sahabat HMP? Sangat menarik bukan episode kali ini? Sangat menarik sekali Kak. Jadi kita bisa tahu ya gimana kehidupan para mahasiswa pasca sarjana FKM UI pastinya. Betul banget Kak, sangat menambah wawasan kita terkait perkuliahan mahasiswa S2 dari berbagai sudut pandang Kak. Benar sekali. Maka dari itu, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Selain itu Kak, sahabat HMP juga bisa mengikuti media sosial HMP FKM UI karena segala informasi perkuliahan yang terupdate tentunya akan ada di sana Kak. Bener, Instagram dan TikTok ada di @hmpfkmui. Untuk Twitternya ada di @hmp_fkmui. YouTube dan Spotify ada di HMP FKMui. Betul banget Kak, dan juga sahabat HMP episode selanjutnya akan membahas terkait health talk dan tentunya dengan topik yang gak kalah serunya. Mantep tuh. Jadi stay tune terus ya di channel kita setiap hari Sabtu di minggu terakhir setiap bulannya pukul 10 waktu Indonesia Barat, pastinya di YouTube dan Spotify HMP FKM UI. Sampai jumpa sahabat HMP. Bye bye.